Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan seluruh alam, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, dan seluruh ciptaannya, wabil khusus kepada kita semua manusia yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna, dan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan. Dialah hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan. Manusia diciptakan Allah itu makhluk yang terbaik, melebihi malaikat, ya, melebihi malaikat. Karena manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala selain akal, ya, yang dengan akal itu manusia bisa berpikir, bisa mengembangkan dirinya. Tetapi yang paling istimewa Allah berikan manusia itu berupa wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, bahkan termasuk malaikat. Ya, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Summa, kemudian radatnahu, Allah kembalikan manusia itu kenapa? Asfala safilin. Allah kembalikan manusia itu dalam keadaan hina, jelek-jelek makhluk, ya. Allah bahkan lebih mulia daripada binatang, sampai seperti itu Allah sampaikan. Jadi Allah turunkan derajat manusia dengan derajat yang serendah-rendahnya. Itu kecuali Allah sampaikan illal ladzina amanu. Jadi kecuali orang-orang yang beriman. Apa cukup beriman? Tidak. Wa amilus sholihat, dan orang yang melakukan amal-amal soleh. Itu yang kemudian Allah angkat kembali derajat manusia menjadi mulia. Jadi tapi kan faktanya ada orang baik, ada orang buruk, ada orang yang solih, ada orang yang jahat, gitu. Ya, memang seperti itu. Jadi sepanjang sejarah hidup manusia selalu saja ada orang yang baik, bahkan sangat baik, ada orang yang jelek, bahkan sangat jelek. Gitu. Allah kan sampaikan walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh benar-benar Allah sediakan neraka jahanam itu untuk siapa? Manusia dan jin. Ya. Siapa orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam itu? Siapa? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Allah berikan akal, tapi dia tidak digunakan oleh manusia untuk berpikir. Padahal Allah berikan akal. Walahum, apa lanjutannya? A'yunul la yubsiruna biha. Allah berikan mata, tidak digunakan untuk mendengar, melihat yang baik.
Walahum adzanul la yasma'una biha, Allah berikan pendengaran tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan yang baik. Kata Allah, ulaika kal an'am, dialah orang-orang yang kal an'am, seperti binatang. Bahkan kata Allah, ya, apa lanjutannya? Ulaika kal an'am balhum adol. Ya, bahkan mereka seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Ya, itu. Jadi Allah ciptakan manusia itu sangat mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak cucu Adam. Tapi faktanya memang lagi-lagi seperti itu. Kalau kemudian kita melihat ada orang yang kemudian hidupnya di kolong jembatan, ada hidupnya peminta-minta, ada yang hidupnya itu menjadi gelandangan. Ini apa yang salah gitu ya? Padahal potensinya manusia sama gitu ya, sama. Ya, kalau kita baca surah Al-Mulk kan sama seperti itu ya. Qul huwallazi ansha'akum. Dialah Allah yang menjadikan kita semua. Allah yang menjadikan manusia. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Kemudian Allah jadikan kita, Allah berikan kita apa? Pendengaran, penglihatan, dan fuad. Ya, fuada. Ada santri kami dulu namanya Fuada. Ya, beliau hafidhah, telah dipanggil Allah ya lebih mendahului kita. Fuad itu hati nurani. Ya, Allahumma yarhamha. Allah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Wal afidah, dan hati nurani yang dengan hati itu bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi ketika manusia itu diflorkan hidup, ya diberikan waktu hidup bebas-bebasnya, dengan pendengaran, penglihatan, bisa melihat apa saja, bisa mendengar apa saja. Yang baik didengar, yang buruk didengar, yang baik dilihat, yang buruk dilihat. Tapi kata Allah, ya kemudian dengan itu difilter hati kita. Hati itu kan qalaba yang qalib, apa? Membolak-balik gitu ya. Makanya doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Hai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati itu? Allah. Nah, kita bermohon pada Allah agar Allah itu tetapkan sabit qalbi, Allah tetapkan hati kami ala dinik, ya tetap berada di jalan agamamu. Nah, kita berdoa seperti itu. Sehingga hati itu punya potensi kadang baik, kadang buruk. Itu. Jadi tapi ayat itu terakhir Allah menyampaikan apa ayatnya terakhir? Qalilam ma tashkuru. Sedikit ya orang yang bersyukur. Itu. Jadi kita ini memandang seperti ini. Anak-anak kita itu kan sesungguhnya potensinya sama. Kalau kita dulu pernah belajar ilmu pedagogik, ilmu kependidikan, yang kuliah di tarbiyah, yang kuliah di mana? Di jurusan kependidikan, pasti diajarkan itu. Ya, diajarkan tentang metode belajar, diajarkan tentang psikologi anak, gitu ya. Siapa yang kuliah di pendidikan? Yang TK mesti juga diajarkan itu, karena itu ada nilai-nilai muatan tentang kependidikan. Itu kan manusia itu ada dua faktor, ada faktor apa? Faktor asal, ada faktor ajar. Faktor asal kejadian manusia. Ada faktor ajar, ada faktor hereditas. Itu dulu saya pernah belajar dulu waktu ya. Ada faktor hereditas itu apa? Hereditas itu
faktor genetik, ya, faktor keturunan, ya, faktor keturunan. Ya, tapi ada faktor ajar, faktor pendidikan. Nah, dua ini ya dipadukan, mana yang lebih kuat? Dua-duanya punya potensi untuk berkembang, tapi juga punya potensi untuk melemah. Tergantung potensi mana yang berkembang nanti pada saatnya ketika anak itu dalam proses belajar mana yang lebih kuat. Ya, kita kan mendapati anak-anak kita itu ya memang kadang kita ya wis anjan gawan bayi gitu ya. Wis anjan lahire ngono, IQ ini cuma segitu gitu ya. Nah, jadi memang dari keluarga yang mungkin secara kependidikan rendah ya tidak di jadi makanya ini kan jadi nilai pendidikan kita. Jadi mendidik anak itu justru yang paling penting itu pranatal sebelum lahir. Sebelum lahir itu pengaruhnya kuat sekali. Ya, ketika kita kemudian ya sebelum lahir itu ada dua fase. Fase sebelum menikah dan fase saat hamil. Gitu ya. Jadi sebelum menikah itu kan diperintahkan laki perempuan kalau sudah waktunya menikah diperintahkan segera menikah tapi mencari yang punya 4 kriteria, tapi setidaknya kalau tidak dapat 4 satu saja. Ya, tungkahul mar'ali arba. Wanita perempuan dinikah itu kan karena 4 hal. Apa pertama? Ustaz Ustaz Akbar. Biasanya kalau laki-laki memandang perempuan ya kalau ingin menikah li jamaliha. Karena kecantikannya. Begitu ya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua hartanya. Wali nasabiha. Karena keturunannya anak sapa, ya. Babat bibet. Babat bebet, hah? Apa? Lah. Ale omahe tanggae babat. Bebet bibit. Bebet itu apa? Kemampuan. Nah, ini bahasa Jawa gak Jawa ya, boy. Jadi seperti itu. Jadi bebet bibit bobot dari mana asalnya. Jadi faktor keturunan. Ya, anaknya orang biasa, apa anaknya orang bangsawan ya, yang hidup di awan-awan gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Darah biru apa darah merah apa darah hijau gitu ya. Ya, keturunan penting. Jadi faktor keturunan, linasabia, nasab. Karena itu Rasulullah dan para sahabat orang-orang Mekah itu sangat memperhatikan keturunan. Jadi sampai 7 turunan apal. Mbah sapa apal itu. Jadi apalagi kemudian ketika kita belajar mustalahul hadis, belajar tentang hadis itu diruntut ya siapa ya dari siapa. Jadi jangan sampai ada salah satu rawi hadis itu yang cacat secara moral. Ya, cuman ini saja yang hanya gara-gara makan minum dengan berdiri itu sudah dinilai sudah tidak layak untuk meriwayatkan hadis. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Jadi luar biasanya ketika hadis itu diriwayatkan sampai sekarang kita terima itu hadis itu tidak sembarangan bisa menjadi hadis yang sahih, butuh screening yang sangat panjang. Linasabiha. Yang keempat adalah wali maliha karena hartanya. Ya, kita cari anak semata wayang yang kaya raya gitu ya. Ya, nanti akan jadi ahli waris tunggal ya. Itu ya. Tapi kata Rasulullah ya yang keempat wali diniha, yang keempat karena agamanya. Ya. Terus yo ayu, yo anaknya orang bangsawan, yo sugih.
Ya, terus solihah, akhlaknya baik. Kalau dapat 4 seperti ini, jangan lama-lama, segera dilamar. Itu ya, ya Mas Akbar ya. Iya, jangan nunggu apa? Sing lamar ya ngono. Gak mungkin dong sing biasa. Iya. Podo ae. Jadi yang laki-laki punya hak untuk memilih, yang perempuan punya hak untuk menolak. Gitu ya. Sama. Jadi kata Rasulullah fatfar biratidin taridajatak. Jadi maka ketika mendapati 4 hal itu, ketika tidak mendapatkan 4-4-nya, setidaknya carilah yang kuat di sisi agamanya. Insya Allah kita akan mendapatkan 3-3-nya, bahkan yang 4-4-nya. Ya, seperti itu. Jadi kembali faktor keturunan itu sangat penting. Ketika kita mendapati anak-anak kita yang kemudian dengan latar belakang yang berbeda, kita selaku guru satu sahabat itu memang harus paham iki anak sopo. Ya, kita harus paham karakternya seperti apa, kita juga harus paham. Itu. Tapi ya itu ya sudah kita terima karena kita menerima santri murid yang semua bisa masuk dari semua kalangan, dari latar belakang yang berbeda, tidak apa-apa. Yang penting orang tuanya ikhlas melepaskan anaknya, menitipkan anaknya di tempat kita. Ya, tugas kita yang kedua, ya apa itu? Faktor ajar, faktor pendidikan ini yang harus menjadi concern kita. Nah, pendidikan itu ada tiga tempat, ya, trilogi pendidikan kata Ki Hajar Dewantara. Ada 3 tempat pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan, nah, kalau dalam bahasa pendidikan itu informal, non formal, formal gitu ya. Ada pendidikan yang pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, sama pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, porsi kita itu kan di sekolah, di lembaga, di pesantren. Nah, tetapi tidak cukup. Ya, tetap harus ada porsi yang kedua dan bahkan ketiga. Pendidikan di mana? Di rumah sama di lingkungan. Sehingga harusnya 3 sinergi. Tiga harus berjalan sinergi. Kita nggak bisa orang tua menyerahkan bongkoan ke kita. Sementara di rumah tidak sinkron. Ibaratkan kita ini mengurai benang kusut, kita urai satu-satu, wes apa? Wes ketemu unjau pangkalnya. Tapi ternyata di rumah itu lagi dikembalikan lagi, wangel meneh. Ya. Gimana kalau setiap hari seperti itu ya? Akhirnya nggak jadi. Nah, ibaratkan kalau kita kemudian mendidik anak-anak kita, santri kita di sekolah diajarkan untuk makan duduk dan berdiri, membaca basmalah, menggunakan tangan kanan, ya tidak boleh mencela makanan, kan itu ya yang adab makan yang kita ajarkan, bahkan diucapkan sebelum makan. Nah, tapi ketika kemudian di rumah tidak dibiasakan, ya akan kembali lagi, sehingga memang tidak cukup. Bahkan kemudian di lingkungannya ini juga kadang-kadang lepas kontrol. Ya, temannya di tetangganya, kan anak-anak itu kan butuh sosialisasi, bergaul dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan teman. Ya, itu. Makanya kita dalam meramu sebuah konsep kurikulum, ya harusnya 3 hal ini kita rangkul. Nah, di dalam kurikulum kita 3-3-nya harus kita siapkan porsinya. Di rumah juga harus ada mutabaah, evaluasi, ada checklist. Nah, nanti juga termasuk yang di SD ini yang saya melihat masih butuh penguatan. Yang di TK sepertinya sudah settle ya. Nanti SD bisa dikuatkan agar antara TK dengan SD nanti itu nyambung, karena pendidikan kita terpadu, tidak bisa dipisahkan. Ya, nanti harapannya saya sangat berharap anak-anak yang keluaran dari TK ITI An-Nur
nanti melanjutkannya tidak jauh-jauh kemana-mana, melanjutkan ke SDIT Darul Quran, karena kita akan buat kurikulum yang sinkron antara TK dengan SD. Nah, ini tugas kita nanti, tugas kita bersama. Ya. Pertama dari sisi akhlak dan pembiasaan, pembiasaan ibadah, pembiasaan bertutur kata keseharian, akhlaknya, kemudian pembiasaan ibadahnya, pembiasaan murojaahnya, nanti disinkronkan antara di sekolah dengan di rumah. Termasuk juga bagaimana orang tua itu mengawal di tempat anak-anak, bagaimana sosialisasi bermain di lingkungannya. Kemudian ini penting, porsinya harus lebih kuat, karena pendidikan dasar TK SD itu yang paling ditekankan adalah adab, akhlak, dan pembiasaan ibadah. Jadi kalau akademik itu tidak begitu ditekankan. Ya, apalagi kan pendidikan TK itu kan tidak butuh membaca harusnya, tidak harus bisa membaca, walaupun memang nanti pada saatnya perlu. Ya, ketika kemudian anak-anak harus sekolah di SD butuh, tapi ketika akhlaknya baik, insya Allah mudah diajari. Ini anak yang mau bel angel dia dilonggone kapan iso ngajine kapan, belajarnya kapan, gak tekan-tekan. Ya. Jadi ketika biasanya anak-anak yang nurut kan mudah untuk diajari, ya secara umum seperti itu. Jadi saya melihat nanti, saya berharap porsi pembiasaan akhlak, adab nanti lebih dikuatkan, dan yang penting memang pembiasaan, itu pembiasaan. Itu. Karena pendidikan itu yang paling kuat terasa itu adalah pembiasaan. Jadi pembiasaan itu lebih kuat, jadi daripada hanya sekedar teori-teori belaka. Jadi pembiasaan itu harus terus. Saya melihat di TK, karena guru TK itu kan harus banyak ngomong, banyak cerita, terus gak mari-mari. Beda dengan SD, memang porsinya beda, tetapi memang ketika masa transisi antara TK dengan SD itu butuh jalinan ini, tali yang tidak boleh putus supaya nyambung. Ya, masanya anak-anak belum tuntas bermain di TK, di SD juga ada harus porsi belajar dengan bermain. Makanya guru SD di kelas 1, kelas 2 itu ya juga butuh ketekaan, butuh untuk suasana menyenangkan yang fun itu. Jadi itu kemudian karena sekolah kita itu kan berbasis Al-Quran, maka pembiasaan untuk murojaah di rumah, mengawal orang tua untuk mendampingi anak-anak untuk murojaah itu butuh, jadi sangat butuh. Sehingga memang harus ada kerjasama antara orang sekolah dengan di rumah dengan orang tua. Berarti kan antara guru satu-satu dengan orang tua itu partner untuk mengantarkan anak-anak kita sukses. Berarti harus dekat, harus ada kedekatan emosional antara guru satu-satu dengan orang tua. Jangan sampai guru-guru kita ini tidak kenal orang tua kita, orang tua anak-anaknya. Ya, yang belum kenal harus sambung kenal via WA grup di kelas itu harus jalan. Jadi nanti ke depan semester 2 ini hal-hal yang kurang saya berharap untuk benar-benar dikuatkan. Saya berharap nanti terutama kurikulum Al-Quran yang di UMI itu kan, ada standarisasi kurikulum TK, ada standar TK itu ada berapa jilid gitu ya, sekitar 3 jilid. Nah itu tuntas, nanti ada kayaknya ada munakosa UMI ya, apa namanya, Hubbul Quran, cinta Quran ya, menanamkan anak-anak TK supaya cinta kepada Al-Quran.
tolong ini sudah masanya, eranya untuk bangkit di tahun 2024 nanti. Saya berharap dituntaskan kurikulum taksin uminya. Berharap nanti ada munakosa TK. Belum pernah kan? Nanti di Hubul Quran munakosa TK nanti sesuai dengan kurikulum di UMI sekitar jilid 3. Nanti momen itu ada momen tersendiri, nanti konsultasi dengan UMI Foundation seperti apa yang di TK, termasuk yang di SD. Kan tahun kemarin sudah berjalan, sudah ada munakosa. Tahun ini saya wajibkan harus ada yang munakosa. Nanti dipilih siapa-siapa yang layak dinominasikan untuk bisa ikut munakosa. Karena tahun kemarin sudah. Kemudian di kurikulum tahfidz juga seperti itu. Nanti di semester 2 ini kan waktunya semester 2 itu nggak lama ya, karena banyak liburan.